Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Baskoro, bekerja di PT Stackhawk Robotika Indonesia sebagai hardware programmer. Di tutorial kali ini kita akan membahas pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Kenapa Structure Text? Karena mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenal PLC di perkuliahan, di industri ataupun di ketika SMK, tapi kebanyakan mungkin menggunakan ladder ya. Jadi juga ada teman-teman yang sudah biasa memprogram dengan sintaks, tapi terkendala ketika ingin menerapkan suatu sistem yang industrial. Dia biasanya menggunakan Arduino, Raspi, dan lain sebagainya. PLC Structure Text ini adalah titik temu dari keduanya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar PLC dengan ladder itu bisa dikembangkan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih kompleks. Teman-teman bisa menambahkan Structure Text di dalamnya. Jika teman-teman sudah belajar sintaks dari Arduino dan sebagainya dan agak kesulitan gitu karena intuisinya nggak nyambung misalnya dengan ladder, teman-teman bisa meningkatkan dari yang tadinya prototyping ke industrial grade dengan structure text ini, karena structure text dan sintaks di Arduino itu serupa dan mirip, jadi intuisinya nanti akan nyambung karena udah terbiasa dengan sintaks, dengan memprogram sintaks gitu. Oke, kita mulai. Jadi di video ini kita pertama kali akan membahas dulu standar pemrograman IEC 61131-3. Jadi standar pemrograman ini adalah standar pemrograman internasional ya untuk PLC. Nah, di situ dia mencakup 5 tipe bahasa pemrograman. Di situ ada yang pertama ada ladder diagram. Di ladder diagram ini serupa dengan realita di lapangan ya. Dulu kita menggunakan kabel dan lain sebagainya, itu diadopsi ke dalam bahasa pemrograman ladder ini. Di sini ada operasinya, misalnya di sini ada input, di sini key switch 1, key switch 2. Nah, ketika dia di seri, dia akan menjadi operasi N. Nah, di sini akan mengoutputkan di sini. Nah, jika kita paralel di sini ada input di sini, kita paralel, maka outputnya adalah operasi OR dari input-input tadi. Nah, nanti bisa nah ini agak rumit. Akhirnya nanti bisa menjalankan sesuai kebutuhan. Dan ini masih banyak diterapkan. Mayoritas justru PLC masih menerapkan ladder. Nah, di universitas pun diajarkan menggunakan ladder. Selanjutnya ada function block diagram. Ini salah satu pengembangannya. Nah, di sini sudah dibuat sebuah fungsi ya. Jadi ada input, lalu output ini akan nyambung ke input di function block selanjutnya, dan hasil yang terakhirnya bisa kita pakai gitu. Ini misalnya function block diagram. Ini jarang ditemui sih untuk sekarang. Terus ada instruction list. Instruction list ini dia lebih dekat dengan bahasa assembly gitu ya. Mirip-mirip bahasa assembly. Dan ini cukup rumit untuk digunakan untuk praktikal gitu ya. Kita pakai di dunia nyata sekarang, dunia industri sekarang. Ini ada sequential function chart. Di situ kita pakai flowchart-nya ya. Kita buat flowchart. Lalu kita tahu di mana proses yang sedang berjalan sekarang. Dari start, cek, lalu ke sini ada drain dan lain sebagainya. Nanti ketika dia sedang di fungsi cek ini, di blok cek ini, dia akan menyala gitu. Nah, kalau kita klik lagi di cek reaktor ini, di dalam bisa ada SFC lagi. Oh, di dalam sub function ada function yang lain gitu. Kita tahu
kalau ada problem dia berhenti, kita tahu berhentinya dia di mana. Dan itulah yang membuat SFC ini cukup salah satu yang populer karena dia bagus untuk monitoring, debugging, dan maintenance gitu. Karena kita bisa tahu misalnya ketika ada problem, dia berhenti di mana, di blok mana gitu. Itu SFC. Nah, yang akan kita bahas di seri kali ini adalah structured text. Nah, ini dia adalah bahasa pemrograman PLC yang benar-benar fokus dengan menggunakan sintaks ya. Jadi dengan tulisan serupa ya seperti C++ dan sebagainya, itu kan pemrograman yang berbasis sintaks gitu. Nah, ini bahasanya itu mirip seperti BASIC ataupun teman-teman belajar Pascal. Jadi, dan BASIC dan Pascal ini bahasa pemrograman yang biasanya paling pertama untuk diajarkan, paling mudah untuk diajarkan ya. Dia yang paling simple, yang banyak banyak kata-katanya dan sedikit simbol-simbol atau kurung kurawal dan sebagainya yang ada di C++ dan sebagainya kan itu agak menyulitkan untuk dibaca. Jadi di sini ada program, ada kata-kata program, ada with, ada var, ada envar. Nah, ini kan kalau kita baca sekilas, kalau teman-teman yang mungkin nggak tahu program, mungkin bisa paham dengan programnya, dengan intuisi, oh ini kira-kira apa gitu. Karena di situ lebih banyak bahasa manusiawi yang digunakan gitu. Bahasa manusiawi. Jadi ada if, setelah if ada kondisinya seperti apa, then, lalu di situ ada apa yang dikerjakan, lalu diakhiri end if-nya. Jadi kita kalaupun nggak tahu program, baca ini mungkin paham gitu. Itu adalah structured text. Dan ini menurut saya lebih mudah daripada Arduino. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Mungkin teman-teman beranggapan tinggi ya, mungkin teman-teman yang sudah settle dengan Arduino dan sebagainya, wah PLC itu susah gitu. Padahal sebenarnya menurut saya sendiri yang sudah menjalani ya, PLC itu jauh lebih mudah daripada Arduino. Dan mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan ladder gitu, yang PLC tapi ladder gitu, dia terkungkung dengan dunia laddernya. Saya mau bilang bahwa structured text di PLC ini simple dan mudah. Jadi mari kita di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas langsung, kita instalasi. Teman-teman mungkin bertanya, saya perlu beli apa mas untuk memulai memprogram dengan structured text ini, dengan PLC ini? Jawabannya, teman-teman tidak perlu membeli apa-apa gitu. Jadi nggak perlu beli Omron apa-apa gitu, tidak perlu. Teman-teman tinggal menginstal environment-nya. Setiap vendor pasti punya environment emulator atau simulatornya. Setiap vendor menyebutnya beda-beda, dan di situ kita running di komputer kita selayaknya PLC. Jadi kita bisa memprogram komputer kita dengan bahasa structured text ini. Dan karena structured text merupakan bagian dari standar IEC 61131-3, makanya dia bisa diterapkan di semua tipe PLC karena semuanya terpaku pada satu standar itu. Jadi kalau teman-teman bisa memprogram ini, di seri ini teman-teman lulus, teman-teman bisa memprogram semua PLC yang ada di dunia. Oke, begitu ya. Mungkin di video berikutnya kita langsung ke instalasinya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.